Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah segala puji hanya kita peruntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala, kembali meringankan langkah kaki saya dan jenengan semua untuk menuju rumah Allah ini, menunaikan satu penghambaan kita, penghambaan diri kita kepada Allah, yaitu sholat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan satu usaha dari kita semua untuk meniti tangga keimanan yang lebih baik, mengkaji firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW, insyaallah. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang kami muliakan, pada pertemuan 2 pekan yang lalu, kalau tidak salah kita sudah membahas tentang tingkatan di dalam beragama. Ada 3 tingkatan yang disebutkan di dalam hadis Jibril. Tasih kemutan boten Pak Bu. Ingkang tingkatan yang paling rendah napa? Islam. Islam. Nggih menika napa? Berserah diri secara zahir. Makanya rukun Islam niku syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Itu semuanya amaliyah secara zahir. Ketika seorang berusaha berislam dengan baik, dia akan sampai kepada tingkatan tangga beragama yang lebih baik. Tingkatan yang nomor kali ini apa, Bapak Ibu? Tingkatan iman. Yang mana tingkatan iman itu mengharuskan keserasian antara batin dan zahir. Oleh karena itu rukun iman nomor mawon Pak, beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir yang baik maupun yang tidak kita sukai. Karena orang kalau sudah beriman dengan ini semua Pak, itu semua perilakunya akan terkontrol. Beriman kepada Allah itu intinya. Sehingga semua perilaku itu pasti akan tertaut atau terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ketika keimanan kita adalah keimanan yang jujur, maka kita akan sadar bahwasanya di samping kanan dan kiri kita itu ada malaikat yang senantiasa mengiringi, mencatat semua amal perbuatan kita, sekecil apapun itu. Maka dia pasti akan terkontrol dari amaliyahnya. Ketika dia ingin tidur, dia sadar bahwasanya ketika tidur Allah memerintahkan malaikat-malaikat berjaga, maka dia akan berserah diri sepenuhnya, menyerahkan jiwa raganya ketika akan tidur. Pun ketika bangun, di sana ada malaikat malam, malaikat siang yang Allah perintahkan untuk silih berganti, dan keduanya bertemu di 2 sholat subuh dan sholat asar. Maka orang yang betul-betul mengimani adanya malaikat dan tugas-tugas yang Allah berikan kepada malaikat serta pengawasan mereka kepada kita, semua tingkah lakunya akan terkontrol. Demikian juga beriman kepada kitab Allah. Ayat-ayat di dalam Al-Quran akan menjadi petunjuk, tidak ada jadi bahan candaan. Nah sayangnya kalau dahulu para pelawak dahulu ini, mereka punya satu prinsip, jangan melawak menggunakan bahan agama. Nah sayangnya saat ini stand up komedi anak-anak muda itu sering menggunakan bahan candaan istilah ajaran agama. Ini bahaya.
ini kekufuran, bentuk kekufuran. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Quran, Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang itu yang membuat canda gurau dengan ayat-ayat Allah. Qul abillah, apakah kalian menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai bahan? Allah qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Katakan Muhammad kepada mereka, apakah kalian itu menjadikan Allah, ayat-ayat Al-Quran dan Rasulnya sebagai bahan candaan? Qad kafartum ba'da imanikum, la ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf, menunjukkan udzur. Kenapa? Karena kalian telah kufur setelah beriman. Terus kalau kita betul-betul beriman kepada Rasulnya, Pak, kita juga tidak akan mudah meremehkan hadis-hadis Nabi, tuntunan-tuntunan Rasulullah. Kita tidak akan mengalahkan ucapan kita tidak akan mengedepankan ucapan siapapun di atas ucapan Rasul. Kita kan sering menurut saya di masyarakat kadang-kala kita itu sering sering kita dengar di masyarakat serasa hadis-hadisan apa yang tidak hadis-hadisan. Jadi seolah-olah ucapan Rasulullah itu kayak ucapan manusia biasa. Bahkan mungkin sebagian pepatah atau sebagian peribahasa, sebagian kata-kata bijak lebih dipegang daripada hadis Nabi, daripada sabda Nabi. Ini kenapa? Karena keimanan kepada Rasulnya itu belum sepenuhnya. Orang yang beriman sepenuhnya kepada Rasulullah, dia akan mendudukkan ucapan Rasulullah setelah firman Allah. Kalau sudah dengar Rasulullah berkata demikian, kenapa jawabannya Pak? Jawabannya apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Kalau sudah dikatakan ini loh tuntunan Rasulullah, dia akan sami'na wa ata'na. Kalaupun misalnya masih belum bisa mengamalkan, dia akan menyadari, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan menyadari, beristighfar. Kenapa? Ya Allah, saya belum bisa mengamalkan ini, belum mampu mengamalkan sunnah atau tuntunan ini. Tapi dia tidak akan menggunakan tuntunan Allah dan Rasulnya sebagai bahan candaan, disepelekan, diremehkan. Tidak. Termasuk juga ketika kita beriman kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir ini kunci kebaikan seseorang, Bapak Ibu sekalian dan adik-adiknya. Karena itu apa? Dahulu ayat-ayat yang pertama kali Allah turunkan adalah surat-surat pendek. Di sana ada penyebutan surga dan neraka. Ketika seorang sudah yakin akan keberadaan surga dan neraka dan beriman kepada hari akhir, ketika itu Allah turunkan aturan halal dan haram. Kemudian juga beriman kepada takdir. Orang kalau beriman kepada takdir, Bapak Ibu, dia tidak akan stres. Tidak akan stres, Pak. Itu kuncinya apa? Kunci orang kok sedih, berlarut-larut, atau sombong misalnya luar biasa, atau meremehkan orang lain. Kemudian apa? Ketika diberi punya kekuasaan dia semena-mena. Itu kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada takdir Allah. Karena apa? Orang yang percaya kepada takdir Allah, dia sadar kekuasaan yang Allah berikan itu adalah amanat. Misalnya jabatan yang dia dapat itu adalah amanat dari Allah. Harta yang banyak itu juga amanat dan ujian dari Allah. Sebagaimana dia juga sadar ketika dia tertimpa sakit, ini adalah ujian. Ketika sehat juga ujian. Ketika miskin, ini ujian. Kaya juga ujian. Tidak punya status sosial atau status sosialnya rendah di masyarakat maupun ketika jadi pejabat, sadar bahwa ini semua adalah takdir dan pemberian
Allah Subhanahu wa taala, dan di situ semuanya ujian. Maka orang yang beriman kepada takdir Allah itu akan sangat terkontrol perilakunya. Perilakunya akan sangat terkontrol, akhlaknya akan sangat terjaga. Ya, kemudian derajat ingkang kaping 3, derajat yang paling tinggi derajat apa Bapak Ibu? Derajat Islam, iman, ihsan. Derajat ihsan menika apa? Ketika seorang senantiasa merasakan pengawasan Allah. Itu derajat yang ada 2 tingkatan. Yang pertama kita merasakan pengawasan Allah. Derajat yang lebih tinggi lagi, kita ketika beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang tadi yang pertama itu kita merasakan pengawasan Allah, kalau yang lebih tinggi lagi kita seolah-olah melihat Allah, sehingga Anda akan berani berbuat maksiat, menyelisihi perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ingkang napa poin ingkang kaping kalih nek boten itu di pertemuan sebelumnya adalah makna agama atau ibadah. Makna agama itu apa? Tunduk, menundukkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Oleh karena itu agama atau al-Islam itu semuanya cermin dari keberserah dirian kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah. Dan di dalam ibadah itu ada 2 unsur utama. Kapan suatu perbuatan disebut sebagai ibadah? Tasya kemutan badan Pak Bu. Ada 2 unsur utama agar suatu perbuatan itu memenuhi unsur ibadah. Yang pertama apa? Adanya pengagungan kepada Allah. Dengan kita menghinakan diri. Kita menghinakan diri dalam rangka mengagungkan Allah. Ini unsur yang pertama. Pramila nama semua bentuk ibadah pasti ada makna ini, ada unsur ini. Jenengan napa misalnya napa istighfar. Istighfar niku napa? Kita betul-betul mengakui di hadapan Allah akan kesalahan dan dosa kita. Kita menundukkan diri dan mengagungkan Allah dengan meminta ampunan. Tawakal itu apa? Kita semata-mata berserah diri kepada Allah, bertumpu kepada Allah. Kita tidak merasa tidak memiliki apapun daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kita bersandar kepada Allah, mengagungkan Allah dengan kembali kepada Allah. Rukuk, kita menundukkan badan kita dalam rangka mengagungkan Allah. Sujud sama, kita mengagungkan Allah dengan merendahkan, meletakkan wajah kita, anggota badan yang paling terhormat sama dengan telapak kaki kita. Sumpah, bersumpah. Ini kenapa? Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikan, "Man kana halifan falyahlif billah." Barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah. Tidak boleh dengan nama yang lain. Nah, ini yang sering kita temui. Ada orang mengatakan demi Allah, demi Rasul, demi Rasulullah. Barang boten barang. Boten barang. Meskipun kita mengagungkan Rasulullah, menghormati Rasulullah, tapi itu tidak boleh kita sebut di dalam sumpah. Kalau kita bersumpah hanya demi Allah, demi Ka'bah, boten sing sumpah ngoten niku boten boleh boten barang boten ya. Yang bolehnya bagaimana? Demi Tuhan atau demi Tuhannya Ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah. Kenapa yang kita agungkan bukan Ka'bahnya? Karena dia juga makhluk. Yang kita agungkan adalah Allah. Meskipun kita juga mengagungkan Ka'bah, tapi apa? Pengagungan Ka'bah adalah
tidak boleh sampai kepada unsur pengagungan kita sebagaimana pengagungan kita kepada Allah. Menyembelih itu kita mengorbankan sebagian daripada harta kita, bahkan makhluk Allah. Untuk mengagungkan siapa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pramila nek wonten wong nyembelih tapi yang disebut tujuannya bukan kepada Allah, maka ini perbuatan apa? Syirik. Kita mensekutukan Allah dalam ibadah. Terus ada dua unsur utama dalam ibadah. Satu apa? Kita mengagungkan Allah dengan menghinakan diri kita. Yang kedua, kita melakukan perbuatan itu dengan rasa cinta, bukan terpaksa. Kita melakukan ibadah tadi, perbuatan tadi dengan kecintaan. Nah, ini untuk pertemuan kali ini, insya Allah kita membahas bahwasanya kecintaan seorang hamba kepada Allah itu bertingkat, ada tingkatannya, dan itu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 5 tingkatan. Semakin tinggi tingkatan cinta kita kepada Allah, semakin sempurna ibadah kita. Dan semakin rendah tingkatan cinta kita kepada Allah, maka ibadah kita semakin jauh dari sempurna. Apa saja tingkatan itu Pak? Yang paling rendah. Tingkatan yang paling rendah disebut oleh beliau atau Al-Imam Ibnu Taimiyah adalah al-alaqah. Al-alaqah itu adanya hubungan hati kita dengan Allah. Ada hubungan, ada teringat meskipun tidak setiap waktu. Ada kalanya ingat, ada kalanya lalai, ada kalanya lupa. Nek tiang atau orang kok tidak punya derajat mahabbah alaqah ini kepada Allah, kita sholat boten Pak. Sholat boten kita. Boten bakal sholat. Tidak bakal sholat. Apa ngaku Islam, dia tidak akan sholat. Dia tidak akan puasa. Tidak akan ada penghambaan diri kepada Allah. Demikian juga Pak dalam berbuat maksiat semaunya Pak. Karena apa? Memang hatinya tidak ada teringat kepada Allah. Tidak ada hubungan dengan Allah. Ibaratnya listrik lampu ngoten niku. Nek listrik kabel pedhot, lampune murah boten murah. Nek kabel kok kadang nyambung, kadang boten, lampune pripun? Iya, kelip-kelip. Kadang mati, kadang murah. Demikian juga kita. Rasa cinta kita kepada Allah itu derajat yang paling rendah Pak. Ada hubungan, ada keterkaitan meskipun tidak selalu nyambung. Nah niki tipe tiang sing ngaten niki pripun? Salate yo napa? Ya kadang masih mungkin ya. Salat niki yo sok mboten niku mungkin yang tipe yang seperti ini. Ibadah nggih nek yo le maksiat rada sakarepe. Mungkin nggih modele ini derajat yang paling rendah, masih ada hubungan dengan Allah. Derajat yang lebih tinggi lagi apa Pak? Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan apa? As-sobabah. Derajat as-sobabah. As-sobabah itu mulai intens. Jadi kita lebih apa? Ingatnya itu lebih banyak lagi, lebih sering ingat daripada lalai. Lebih sering ingat. Dilalah kok wungu saking sari, yo kelingan, kemutan. Oh alhamdulillah Gusti Allah tasih paring kesempatan kagem ibadah, kagem menghambakan diri. Mengke ajeng napa melampah, ajeng lebet ten kamar mandi, gini apa? Kelingan. Kanjeng Nabi pun ngajari donga. Terus nduk. Mengke ten kamar mandi, medal ten kamar mandi kayak mutan. Alhamdulillah diparingi nikmat. Jadi masih lebih banyak ingat, lebih sering ingat.
Lajeng derajat yang lebih tinggi lagi napa? Al-gharam. Al-gharam niku napa? Melekat. Ingat kita, kecintaan kita itu lebih melekat lagi. Jenengan teng sawah kelingan iki kapan adane? Ditunggu tuh, nunggu adzan. Beradzan napa misalnya terus gagi-gagi tidak ten masjid, langsung berangkat ke masjid, boten diundur-undur. Nek diundur-undur angkolah nunggu napa? Nunggu komat. Berarti ini apa? Derajatnya tesih napa? Tesih mungkin dalam taraf tadi yang as-sobabah tadi. Ingat, tapi masih sering menunda. Nah, nek derajat gharam niku rindu, Pak. Rindu, kangen kepada apa? Momen-momen kita menghambakan diri kepada Allah. Nek pun dikir dawa tenan. Boten pengen diganggu. Nah, mungkin nek napa poso ya posone boten namung jlong-jling, ning napa? Ya berusaha lebih baik. Lajeng napa malih derajat ingkang selanjutnya adalah napa? Derajat al-ishq. Al-ishq itu rindu, Pak. Rindu yang lebih apa? Lebih tinggi lagi. Kalau tadi apa? Mungkin barangkali hanya tadi sebatas nunggu-nunggu. Kalau ini apa? Begitu ada panggilan kepada ketaatan, dia merasakan apa? Nikmat yang luar biasa. Hatinya apa? Maces. Ada suatu kenikmatan. Kadang nek nuwun sewu, Bapak Ibu sing nate tindak umroh. Adzan ten mriku niku pripun? Begitu adzan langsung do napa? Do ngerekam. Nah, mungkin itu salah satu wujud apa? Al-ishq. Kerinduan yang sangat kuat. Kerinduan yang sangat kuat untuk menghambakan diri kepada Allah. Nah, derajat yang paling tinggi itu adalah apa? Derajat penghambaan diri. Kalau sudah rindu, kangen, terus apa? Dia derajat menghambakan diri. Jadi dalam semua detik di kehidupannya tidak lepas dari apa? Orientasi menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini derajat apa? At-tatayyum itu derajat ta'abbud atau menghambakan diri kepada Allah. Jadi orang yang cintanya kepada Allah itu mahabbahnya itu mahabbah yang jujur, dia akan menikmati ibadah, menikmati penghambaan diri kepada Allah. Tidak ada berat, tidak ada keterpaksaan. Nek mula panjenengan sami tasih sok terpaksa mboten, Pak? Sok abot mboten? Tasih sok abot. Berarti napa? Berarti mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Allah masih belum sempurna. Kemudian apa? Imam Ibnu Taimiyah beliau berkata, wa man khada'a li insanin ma'budihi lahu la yakunu 'abidan lahu. Barang siapa yang dia itu tunduk. Jadi unsur ibadah menika wau napa? Satu tunduk, yang kedua atau tadi menghinakan diri dalam rangka mengagungkan. Yang kedua adalah napa? Rasa cinta. Dan barang siapa yang tunduk kepada orang lain tapi dia benci, tunduk ning benci, wonten mboten Pak? Wonten. Contohnya sinten? Iblis. Iblis itu mau ndak mau tunduk, tapi dia benci. Pramila napa? Ketika sumpah, ketika diusir dari surga dia bersumpah. Tapi sumpahnya bukan sumpah ibadah, awet napa? Iblis mengakui keagungan Allah, tapi dia melakukan sumpah itu dalam rangka apa? Kesombongan, benci atas keputusan Allah. Oleh karena itu orang yang dia itu tunduk tapi tidak diiringi cinta, itu bukan ibadah yang benar.
Contohnya pun apa? Misalnya kalau kita dipaksa oleh orang lain, kalau kiai-kiai dulu kan sering dipaksa sujud, kalian apa tentara Jepang sujud terhadap matahari, sujud menghormati matahari. Sebagian kiai tidak mau, sampai pun harus dibunuh, sampai dibunuh mereka tidak mau. Tapi sebagian yang lain mereka terpaksa. Maka keterpaksaan ini apakah ini suatu kekufuran? Tidak. Kenapa? Karena dia sujud karena terpaksa, takut dibunuh. Maka ada satu unsur ibadah yang hilang. Kenapa? Berbuat dengan sukarela, berbuat dengan rasa cinta. Kemudian juga barang siapa yang melakukan sesuatu karena cinta, tapi dia tidak tunduk, tidak mengagungkan, tidak menghinakan diri, maka ini juga bukan ibadah. Contohnya pun apa Pak? Jenengan nek disuwuni putra-putra nih, Pak tumbaske motor Mas. Dituruti betul nggak? Minta motor dituruti nggak? Nah, SMA biasanya gitu, mau tidak mau harus nuruti. Dituruti. Tapi kita sebagai orang tua memberikan motor itu dengan rasa cinta, tapi tidak apa? Kita bukan karena tunduk, bukan karena mengagungkan anak-anak kita itu. Maka ini juga bukan ibadah. Orang tunduk atau orang melakukan sesuatu karena cinta, tapi bukan karena pengagungan, ini juga bukan ibadah. Jadi ibadah kepada Allah kapan disebut suatu perbuatan disebut sebagai ibadah? Satu, ketika ada unsur kita menghinakan diri dalam rangka mengagungkan Allah. Yang kedua, kita melakukan perbuatan itu dengan mahabbah, dengan rasa cinta, dengan rela, tanpa keterpaksaan. Pramila nuwun sewu, nek sholat jamaah tesih abot, ambakna tindak masjid, nek sholat jamaah tesih abot. Kita niku kira-kira itu peribadahan atau penghambaan diri yang sempurna betul? Ya, belum sempurna. Kita masih banyak misalnya sunnah-sunnah yang belum kita hidupkan, belum kita laksanakan. Berarti itu juga keimanan kita juga belum sempurna. Ya, terus niku wau Bapak Ibu, napa ada 5 tingkatan, napa ada 2 unsur utama di dalam ibadah yang harus kita penuhi. Satu, kita menghinakan diri dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kita melakukan perbuatan itu dengan penuh kecintaan, dengan penuh kerelaan. Dan rasa cinta itu bertingkat. Mahabbah itu bertingkat, ada 5 tingkatan tadi. Yang pertama alaqah, ada ada ketersambungan kita dengan Allah. Kemudian sobabah itu lebih intens lagi hubungannya. Kemudian apa? Setelah as-sobabah adalah al-gharam. Al-gharam itu ya rindu atau kangen. Kemudian al-ishq itu lebih kuat lagi kerinduannya. Kerinduan kita lebih mendalam lagi. Baru kemudian apa? Derajat yang paling tinggi adalah menghambakan diri, kerelaan menghambakan diri kepada Allah. Ya, terus kemudian Bapak Ibu sekalian, karena tadi kita membahas perbuatan-perbuatan yang itu bernilai ibadah, maka kita berpindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu apa? Apa saja perbuatan yang boleh dinisbatkan kepada Allah dan kepada selain Allah, serta apa saja perbuatan yang hanya boleh kita tujukan kepada Allah. Kenapa? Karena perbuatan tadi ada macam-macam. Kalau perbuatan itu ada perbuatan yang boleh kita sandarkan kepada Allah dan kepada selain Allah, dan itu bukan kesyirikan. Dan ada perbuatan yang hanya boleh kita tujukan kepada Allah, yaitu apa? Ibadah. Kalau yang boleh disandarkan kepada Allah dan kepada selain Allah, semisal apa? Semisal tadi satu, al-mahabbah, rasa cinta. Kita itu boleh mencintai apa? Mencintai Allah dan mencintai selain Allah.
mencintai makhluknya, mencintai anak istri kita, cinta harta, cinta yang lainnya itu boleh. Ya. Cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya, atau cinta kepada Allah dan kepada Rasul dan keluarga kita misalnya. Itu boleh. Rasa cinta itu boleh ditujukan kepada siapa? Kepada Allah dan kepada selain Allah. Dan ini bukan kesyirikan selama rasa cinta kepada Allah tetap lebih besar daripada cinta kita kepada selain Allah. Kalau cinta kita kepada selain Allah menyamai rasa cinta kita kepada Allah, maka di sini sudah berhukum syirik. Sudah masuk kepada kesyirikan. Gusti Allah ngendikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, apabila ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, serta harta dan perdagangan kalian yang kalian takutkan kerugiannya, serta rumah-rumah kalian yang kalian cintai itu lebih, atau yang kalian ridhoi, rumah-rumah yang kalian ridho kepadanya itu lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan. Jadi apa? Kita boleh mencintai selain Allah, tapi cinta kita harus dibawa kecintaan kita kepada Allah. Boleh mencintai anak istri, tapi tidak boleh kecintaan itu melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Oh, campur cekak gitu. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang ya. Kalau tadi perbuatan-perbuatan yang di situ boleh disandarkan kepada Allah dan kepada selain Allah, atau ditujukan kepada Allah dan kepada selain Allah. Nanti masih ada beberapa, insya Allah kita ambil pertemuan mendatang. Juga perbuatan-perbuatan yang hanya boleh kita tujukan kepada Allah. Nanti insya Allah kita mengambil tema ini pada 2 pekan mendatang. Banyak salah tutur kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah demikian tadi pengajian pada malam hari ini, dan mari kita akhiri dengan kepada majelis pada malam yang kita sudah dengarkan dari saya. Kalau ada baca kesalahannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.